Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai. Bertemu lagi dengan Ibu Ica dalam pembelajaran ekonomi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah kalian catat pada minggu kemarin. Apa materinya? Betul, materi persamaan dasar akuntansi. Yuk kita mulai pembahasannya, disimak hingga akhir ya. Masih di bab 1 mengenai akuntansi sebagai sistem informasi dan persamaan akuntansi, kita akan membahas bagian konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau kita singkat PEDAS adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal. Maka rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Hubungan yang dimaksud di sini adalah jika harta tersebut berubah, maka akan mempengaruhi jumlah utang dan modal, sehingga jumlah harta akan selalu sama dengan jumlah utang ditambah modal. Maka prinsip persamaan dasar akuntansi itu adalah prinsip keseimbangan. Jadi harta itu jumlahnya harus sama antara utang ditambah modal. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang ditambah modal ini, untuk posisi utangnya harus selalu di depan modal. Kenapa? Karena utang terhadap kreditur itu harus dilunasi terlebih dahulu ketika perusahaan nanti mengalami kebangkrutan. Jadi posisi utang itu harus berada di depan, setelahnya baru modal. Nah, berikutnya kita akan belajar turunan dari rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi anak-anak, rumus persamaan dasar akuntansi ini ada beberapa jenis rumusnya. Boleh bentuknya menjadi rumusnya utang sama dengan harta dikurangi modal. Atau juga rumusnya bisa menjadi modal sama dengan harta dikurangi utang. Nah, ketiga rumus ini sama saja, namun yang paling sering digunakan itu adalah rumus yang pertama, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam membuat persamaan dasar akuntansi adalah membuat format persamaan dasar akuntansi. Nah, formatnya bentuknya seperti berikut. Di sini Ibu ambil formatnya sesuai dengan contoh daripada buku paket ekonomi kelas 12. Untuk membuat format persamaan dasar akuntansi, yang harus kalian buat pertama kali adalah judul format. Nah, di dalam judul format ini berisi yang pertama nama perusahaannya. Nah, di sini contohnya Salon Amanda. Kemudian judul persamaan dasar akuntansi, kita tulis persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya adalah periode atau waktu pembuatan persamaan dasar akuntansinya. Contohnya di sini adalah untuk periode yang berakhir pada bulan November tahun 2020. Nah, setelah kalian selesai membuat judul formatnya, kemudian selanjutnya kalian membuat kolom tanggal. Jadi nanti kalian buat pertama kali adalah kolom tanggal. Setelah kolom tanggal dibuat, nah kalian membuat kolom aset. Nah, di kolom aset di sini terdapat beberapa nama unsur. Nah, unsur-unsur seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan. Nah, unsur-unsur ini biasanya disebut sebagai akun. Jadi di dalam aset ini ada unsur akun kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Biasanya nama akun-akun ini bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan. Jadi, nama unsur ini tidak selalu harus ada di dalam sebuah format. Jadi, bisa berubah-ubah, bisa ada atau tidak ada, tergantung daripada kebutuhan. Nah, setelah kolom aset dibuat, selanjutnya kita membuat kolom sama dengan. Setelah kolom sama dengan dibuat, kita buat kolom liabilitas. Nah, di kolom liabilitas ini ada unsur akun namanya utang. Nah, di contohnya di sini akunnya utang usaha. Kemudian kita buat kolom selanjutnya adalah tanda plus,
Kemudian kolom selanjutnya ekuitas pemilik yang berisi unsur akun modal Nyonya Amanda. Dan yang terakhir, kolom terakhir adalah kolom keterangan yang nanti berisi keterangan-keterangan daripada transaksi-transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi. Langkah kedua dalam membuat persamaan dasar akuntansi adalah melakukan analisis transaksi. Karena akuntansi itu merupakan pencatatan daripada transaksi yang terjadi pada perusahaan, jadi perusahaan dalam melakukan operasi perusahaannya itu pasti melakukan transaksi-transaksi. Nah, transaksi ini dicatat oleh ilmu akuntansi, nanti oleh bagian akunting di suatu perusahaan. Nah, untuk melakukan pencatatan transaksi ini, kita harus melakukan dulu analisis transaksi. Nah, di sini ada contoh analisis transaksi yang terjadi di perusahaan Salon Amanda pada bulan November 2020. Kita mulai transaksi yang pertama adalah transaksi investasi pemilik. Bagaimana sih pencatatan transaksi investasi pemilik ini? Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Di sini pada tanggal 1 November 2020, Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta rupiah sebagai modal awal Salon Amanda. Analisisnya, transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset Salon Amanda, yaitu aset kas sebesar 25 juta dan bertambahnya ekuitas atau modal pemilik sebesar 25 juta. Jadi, contoh transaksi yang tadi jika diilustrasikan seperti ini, Nak. Jadi ada Nyonya Amanda. Nyonya Amanda itu akan membuka suatu usaha, yaitu Salon Amanda. Nah, di sini Nyonya Amanda itu memiliki uang 25 juta rupiah. Nah, uang 25 juta rupiahnya ini ia akan investasikan atau ia akan setorkan ke perusahaannya, yaitu ke perusahaan Salon Amanda sebesar 25 juta rupiah. Nah, jadi uang 25 juta rupiah yang dimiliki Nyonya Amanda itu adalah modal perusahaan. Nah, sedangkan nanti uang 25 juta ini kan akan disetorkan ke perusahaan Salon Amandanya. Nah, maka di sini akan menjadi harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan Amanda berupa uang tunai. Jadi nanti Salon Amanda ini akan mendapatkan harta atau aset berupa uang tunai dari Nyonya Amanda sebesar 25 juta. Sehingga transaksi daripada Nyonya Amanda menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta ini akan menimbulkan perubahan pada modal usaha Salon Amanda dan perubahan pada harta, yaitu hartanya berupa kas, uang tunai. Nah, jadi nanti modal bertambah dan harta yaitu kasnya atau uang tunai di Salon Amandanya itu menjadi bertambah. Jika kita tuliskan ke dalam format persamaan dasar akuntansi akan menjadi seperti ini. Pertama, kita tulis dulu tanggal transaksinya. Kita tulis 1 November 2020. Kemudian tadi yang berubah itu adalah aset, yaitu kas, dan ekuitas, yaitu modal Nyonya Amanda. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa transaksi ini bisa menyebabkan bertambahnya aset Salon Amanda, yaitu aset kas sebesar 25 juta. Nah, kita tulis di aset kas, kolom kasnya ini kita tulis 25 juta. Karena bertambah, jadi nilainya di sini positif. Nah, setelah itu kita lihat juga bertambahnya ekuitas modal pemilik sebesar 25 juta. Nah, kita tulis juga di kolom modalnya sebesar 25 juta. Keterangannya adalah investasi pemilik. Nah, kita sama-sama lihat bahwa kolom aset itu harus sama dengan kolom liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, kita lihat di kolom aset jumlahnya berapa nih? Jumlahnya adalah 25 juta. Nah, kita lihat juga di kolom liabilitas plus ekuitas pemilik, ini jumlahnya 25 juta.
Jadi di sisi kiri dan sisi kanan itu harus seimbang, jumlahnya sama-sama 25 juta. Jika sudah seimbang berarti pencatatannya sudah benar. Transaksi yang kedua, transaksi pembelian peralatan secara tunai. Pada tanggal 2 November 2020, Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Analisisnya, transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset salon Amanda yaitu aset kas sebesar 5 juta dan bertambahnya aset peralatan sebesar 5 juta. Transaksi yang kedua, transaksi pembelian peralatan secara tunai. Pada tanggal 2 November 2020, Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Analisisnya, transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset salon Amanda yaitu aset kas sebesar 5 juta dan bertambahnya aset peralatan sebesar 5 juta. Jika transaksi tersebut diilustrasikan kira-kira seperti berikut. Nah, salon Amanda, perusahaan salon Amanda ini ingin membeli peralatan untuk salonnya. Nah, peralatannya di sini mungkin bisa hair dryer, kemudian tempat cuci rambut, kemudian alat untuk mencatok. Nah, pokoknya alat-alat yang memang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih daripada 1 tahun. Nah, membeli peralatan secara tunai. Nah, tadi seperti yang kalian sudah pelajari, bahwa salon Amanda ini tadi sudah memiliki uang di kasnya itu sebesar 25 juta. Nah, jadi perusahaan salon Amanda ini sudah memiliki uang nih di perusahaan di kasnya itu 25 juta. Nah, uang ini ternyata sebesar 5 juta ingin mereka keluarkan untuk membeli kebutuhan peralatan salon. Nah, jadi uang yang dimiliki salon Amanda sebesar 5 juta ini akan digunakan untuk membeli peralatan salon sebesar 5 juta. Nah, transaksi ini akhirnya menimbulkan perubahan pada harta, yaitu kas dan peralatannya berubah. Nah, karena kasnya dikeluarkan, maka kasnya akan berkurang. Nah, peralatannya tapi di sini bertambah. Jadi nanti kasnya berkurang sebesar 5 juta karena dikeluarkan untuk membeli peralatan, dan peralatan ini akan bertambah sebesar 5 juta karena yang tadinya tidak ada peralatan akhirnya dibeli, jadilah ada peralatan. Jadi peralatannya ini akan bertambah. Jika transaksi yang kedua ini dituliskan ke dalam format persamaan dasar akuntansi, akan menjadi seperti berikut. Nah, yang pertama, kalian harus membuat saldo awalnya dulu. Tadi kan di transaksi yang pertama, itu sudah ada saldo kasnya 25 juta, kita tuliskan kas 25 juta. Kemudian ada saldo modal Nyonya Amanda sebesar 25 juta dengan keterangan itu adalah investasi pemilik. Nah, setelah kalian tuliskan saldo awal di format akuntansi sebelumnya, baru kalian tuliskan transaksi yang kedua, transaksi yang tanggal 2 November 2020. Tadi, transaksi yang kedua ini menyebabkan kasnya berkurang sebesar 5 juta karena kasnya dikeluarkan untuk membeli peralatan. Nah, jadi kasnya berkurang sebesar 5 juta. Nah, untuk keterangan kasnya berkurang, ini kita pergunakan kurung. Jadi, 5 jutanya itu kita masukkan dalam kurung, itu artinya mengurangi, kasnya berkurang. Nah, kemudian setelah kita tulis kasnya berkurang 5 juta, kita masukkan jumlah peralatannya nih. Tadi kan peralatannya bertambah ya, karena perusahaan Amanda ini membeli peralatan. Nah, saldo peralatannya ini bertambah sebesar 5 juta. Karena bertambah jadi tidak memakai kurung ya di sini, langsung saja tulis peralatannya 5 juta. Nah, kemudian kita tulis keterangannya pembelian peralatan. Nah, setelah kita tulis transaksi tanggal 2, kita tulis saldo akhir. Nah, di saldo akhir ini kita menjumlahkan antara saldo awal dengan transaksi yang tadi tanggal 2. Nah, sebelumnya saldo awal kas itu kan 25 juta. Nah, tadi di tanggal 2 itu kas dikurangi 5 juta. Jadi saldo akhir kasnya itu menjadi 20 juta.
Nah, sedangkan saldo peralatannya bertambah ya, yang asalnya 0 jadi 5 juta. Kemudian sama dengan di sini modal Nyonya Amandanya masih tetap sebesar 25 juta. Yuk kita cek untuk sebagian aset, kita jumlahkan totalnya berapa? 20 juta kas, kemudian peralatannya 5 juta jadi 25 juta. Kemudian di sini modalnya 25 juta. Jadi seimbang ya antara aset sama dengan liabilitas plus modal, jumlahnya 25 juta. Transaksi yang ketiga adalah pembelian perlengkapan secara kredit. Pada tanggal 5 November 2020, Nyonya Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Analisisnya, transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset salon Amanda, yaitu aset perlengkapan sebesar 2.500.000 dan bertambahnya liabilitas atau utang usaha sebesar 2.500.000. Jika transaksi tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Perusahaan salon Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Nah, jadi di sini perusahaan salon Amanda ini ingin membeli perlengkapan untuk salonnya. Nah, tapi di sini dilakukan secara kredit, jadi mencicil. Nah, maka yang akan terjadi adalah di sini utang usaha. Nanti kan salon Amanda ini ingin membeli perlengkapan secara kredit, maka nanti akan timbul hutang usaha sebesar 2,5 juta. Nah, kemudian nanti yang akan muncul lagi adalah perlengkapan, yaitu harta perlengkapannya itu akan bertambah sebesar 2,5 juta. Karena yang asalnya salon Amanda ini tidak memiliki perlengkapan, akhirnya salon Amanda membeli perlengkapan, jadi nilai perlengkapannya ini menjadi bertambah sebesar 2,5 juta. Nah, transaksi ini menimbulkan perubahan pada utang usaha dan harta yaitu perlengkapan. Maka utangnya nanti akan bertambah sebesar 2,5 juta dan perlengkapannya juga bertambah sebesar 2,5 juta. Jika transaksi ini ditulis dalam format persamaan dasar akuntansi, akan menjadi seperti berikut. Nah, kita tulis lagi tadi untuk saldo awalnya, tadi kasnya 20 juta, kemudian peralatannya 5 juta, dan modalnya 25 juta. Nah, baru kita masukkan transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November 2020. Nah, transaksi pada tanggal 5 November 2020 ini menyebabkan aset perlengkapan bertambah. Jadi perlengkapannya bertambah sebesar 2.500.000, kita tulis di kolom perlengkapan 2.500.000. Kemudian apalagi yang bertambah yaitu utang ya. Di kolom utang usaha kita tulis 2.500.000. Nah, maka nanti kita tulis saldo akhirnya, kita tulis kasnya tetap 20 juta, kemudian perlengkapannya di sini bertambah 2.500.000, kemudian di kolom peralatan sebesar 5 juta, kemudian utang usahanya di sini bertambah jadi 2.500.000 dan kolom modal masih tetap 25 juta. Nah, kita cek lagi untuk bagian aset, kita jumlahkan totalnya 20 juta ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta, 27.500.000. Kemudian di kolom liabilitas ditambah ekuitas pemiliknya ini 2.500.000 ditambah 25 juta sebesar 27.500. Jadi seimbang ya antara kolom aset dan kolom liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Jangan lupa berikan keterangan tadi di transaksi tanggal 5 yaitu pembelian perlengkapan. Transaksi yang keempat adalah penerimaan pendapatan jasa secara tunai. Pada tanggal 8 November 2020 diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 2 juta. Analisis transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset salon Amanda yaitu aset kas sebesar 2 juta dan bertambahnya ekuitas sebesar 2 juta. Jika transaksi tersebut diilustrasikan akan menjadi sebagai berikut. Salon Amanda mendapatkan pendapatan jasa daripada rias pengantin sebesar 2 juta rupiah. Nah, pendapatan ini didapat dari pelanggannya secara tunai. Maka di sini salon Amanda akan mendapatkan uang kas sebesar 2 juta rupiah. Dan di sini kasnya bertambah sebesar 2 juta
dan juga modalnya akan bertambah sebesar 2 juta. Transaksi ini menimbulkan perubahan pada harta, yaitu kas dan modal. Kasnya bertambah karena salon Amanda tadi menerima pendapatan dari pelanggannya itu secara tunai. Otomatis di sini jadi kasnya bertambah sebesar 2 juta dan modal perusahaan salon Amanda juga bertambah sebesar 2 juta. Jika transaksi tadi kita masukkan ke dalam format bersama dasar akuntansi akan menjadi sebagai berikut. Pertama, kita tulis dulu saldo awal di transaksi sebelumnya. Tadi kasnya 20 juta, perlengkapannya 2.500.000, kemudian peralatannya 5 juta. Utang usahanya 2.500.000 dan modal Nyonya Amanda sebesar 25 juta. Nah, kemudian kita masukkan transaksi tanggal 8 November 2020. Tadi kasnya bertambah sebesar 2 juta karena salon Amanda ini mendapat pendapatan secara tunai ya sebesar 2 juta, maka kasnya bertambah 2 juta. Kemudian yang bertambah lagi adalah modal Nyonya Amanda sebesar 2 juta. Keterangannya di sini pendapatan jasa. Kemudian kita hitung saldo akhirnya, kasnya 20 juta ditambah 2 juta menjadi 22 juta saldonya. Kemudian perlengkapannya tetap 2.500.000, peralatannya tetap 5 juta, utang usahanya tetap 2.500.000 dan modal Nyonya Amandanya bertambah 25 juta ditambah 2 juta menjadi 27 juta. Nah, kita pastikan dulu untuk bagian asetnya jumlahnya 22 juta ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta menjadi 29.500.000. Kemudian untuk liabilitas ditambah ekuitas pemiliknya 2.500.000 ditambah 27 juta menjadi 29.500.000. Sama ya, artinya seimbang untuk aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik sebesar 29.500.000. Transaksi yang kelima yaitu penerimaan pendapatan jasa secara tunai dan kredit. Pada tanggal 17 November 2020, salon Amanda telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta rupiah, yang baru dibayar 1 juta rupiah oleh pelanggannya. Analisisnya, transaksi ini bisa menyebabkan bertambahnya aset salon Amanda yaitu aset kas sebesar 1 juta, kemudian bertambahnya aset piutang usaha sebesar 2 juta, dan bertambahnya ekuitas sebesar 3 juta. Jika transaksi tadi diilustrasikan kira-kira sebagai berikut. Nah, perusahaan salon Amanda mendapatkan pendapatan jasa sebesar 3 juta. Untuk 1 jutanya dibayarkan secara tunai dan sisanya dibayar kemudian. Nah, jadi salon Amanda ini akan mendapatkan uang sebesar 1 juta secara tunai, berarti kasnya bertambah 1 juta. Kemudian sisanya akan dibayarkan kemudian oleh pelanggannya. Nah, jika dibayarkan kemudian, hasil pendapatannya itu namanya adalah piutang usaha. Jadi piutang usaha itu adalah utang pihak lain kepada perusahaan kita. Namanya itu adalah piutang. Jadi jika pihak lain berhutang kepada perusahaan kita namanya piutang usaha. Nah, karena tadi pelanggannya akan membayarkan sisanya yaitu 2 juta rupiah di kemudian hari, maka itu termasuk piutang usaha. Nah, kemudian untuk pendapatannya tadi jumlahnya adalah sebesar 3 juta. Ini menjadi modal perusahaan salon Amanda. Jadi transaksi ini akan menimbulkan perubahan pada harta kas dan piutang usaha, kemudian modal. Nah, kasnya itu akan bertambah sebesar 1 juta, kemudian piutang usahanya akan bertambah sebesar 2 juta, dan modal salon Amanda akan bertambah sebesar 3 juta. Jika kita catat transaksi yang tadi ke dalam format bersama dasar akuntansi akan menjadi seperti berikut. Kita pertama tulis saldo awalnya dari transaksi sebelumnya, yaitu kas sebesar 22 juta, perlengkapan sebesar 2.500.000. Kemudian peralatan sebesar 5 juta, utang usaha sebesar 2.500.000 dan modal Nyonya Amanda sebesar 27 juta. Nah, kita masukkan transaksi tanggal 17 November 2020. Kasnya tadi bertambah sebesar 1 juta karena tadi pelanggan membayarkan secara tunai uang sebesar 1 juta. Kasnya bertambah 1 juta, kemudian tadi piutang usaha. Jadi karena pelanggannya tadi tidak membayar langsung secara tunai sebesar 3 juta, nanti yang 2 jutanya akan dibayar kemudian, maka itu sebagai piutang usaha. Piutang usahanya bertambah sebesar 2 juta. Nah, kemudian modal Nyonya Amanda, tadi dari pendapatan jasa itu
sebesar 3 juta. Jadi modalnya bertambah sebesar 3 juta. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Kita hitung saldo akhirnya untuk kasnya 22 juta ditambah 1 juta menjadi 23 juta. Kemudian piutang usahanya awalnya 0 menjadi 2 juta. Kemudian untuk perlengkapannya tetap 2.500.000, untuk peralatannya tetap sebesar 5 juta, untuk utang usaha tetap sebesar 2.500.000, dan untuk modal Nyonya Amanda 27 juta ditambah 3 juta menjadi 30 juta. Nah, kita cek untuk jumlah asetnya, kita jumlahkan untuk jumlah aset kas 23 juta ditambah piutang usaha 2 juta ditambah perlengkapan 2.500.000 ditambah peralatan sebesar 5 juta. Jumlahnya menjadi 32.500.000. Nah, apakah sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemiliknya? Kita jumlahkan liabilitas di sini utang usaha 2.500.000, kemudian ekuitas modal Nyonya Amandanya 30 juta, kita totalkan menjadi 32.500.000. Seimbang ya untuk aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik sebesar 32.500.000. Yang keenam, transaksi pembayaran beban. Pada tanggal 20 November 2020, salon Amanda membayar beberapa beban secara bersamaan. Beban yang dibayarkan adalah beban gaji karyawan sebesar 800.000, beban sewa tempat usaha 600.000, dan beban listrik, air, telepon sebesar 300.000. Analisisnya, transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset salon Amanda, yaitu aset kas sebesar 1.700.000 dan berkurangnya ekuitas sebesar 1.700.000 yang terdiri dari beban gaji, beban sewa, dan beban listrik, air, telepon. Jika transaksi tadi diilustrasikan, kira-kira ilustrasinya sebagai berikut. Nah, salon Amanda ini akan membayarkan sejumlah beban-bebannya secara bersamaan dengan tunai sebesar 1.700.000. Nah, di sini salon Amanda akan mengeluarkan uangnya di kas. Di kas itu dikeluarkan uangnya sebesar 1.700.000 untuk membayar beban-beban. Beban gaji, beban sewa, beban air, listrik, dan telepon yang totalnya sebesar 1.700.000. Maka transaksi ini akan menimbulkan perubahan pada harta kas dan modal, yaitu yang terdiri beban gaji, beban sewa, dan beban air, listrik, dan telepon sebesar 1.700.000. Maka karena tadi salon Amanda membayarkan beban-bebannya, ia akan mengeluarkan uangnya, Nak. Jadi kasnya di sini akan berkurang sebesar 1.700.000 dan modalnya yang terdiri dari beban-beban yang tadi itu akan mengurangi modal. Jadi modalnya akan berkurang sebesar 1.700.000. Jika kita tuliskan transaksi tersebut ke dalam format persamaan dasar akuntansi akan menjadi sebagai berikut. Pertama, kita tulis dulu saldo awal yang diketahui dari transaksi sebelumnya, yaitu kasnya 23 juta, piutang usahanya 2 juta, perlengkapannya 2.500.000, peralatannya 5 juta, kemudian utang usahanya 2.500.000 dan modal Nyonya Amanda sebesar 30 juta. Lalu kita masukkan transaksi pada tanggal 20 November 2020. Tadi kasnya itu berkurang ya, Nak, karena kasnya dikeluarkan untuk membayarkan beban-beban. Nah, jadi kasnya di sini berkurang sebanyak 1.700.000. Karena berkurang, kita beri tanda kurung. Nah, kemudian tadi modal Nyonya Amanda itu juga sama berkurang karena modalnya itu dibayarkan untuk membayar beban-beban. Nah, di sini beban gajinya ditulis ya, dirinci satu-satu. Beban gaji 800.000, beban sewa 600.000, beban listrik, air, telepon 300.000. Karena ini mengurangi, maka harus diberi tanda kurung. Nah, kemudian kita tuliskan saldo akhirnya berapa untuk kas, karena tadi dikurang 23 juta dikurangi 1.700.000 menjadi 21.300.000. Kemudian piutang usaha tetap 2 juta, perlengkapan tetap 2.500.000, peralatan tetap 5 juta, kemudian utang usaha tetap 2.500.000. Nah, modal Nyonya Amandanya di sini awalnya 30 juta dikurangi 800 dikurangi 600 dikurangi 300 menjadi totalnya 28.300.000. Nah, kita cek untuk jumlah asetnya, kita tambahkan semua. Untuk jumlah aset 21.300.000 ditambah 2 juta ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta, jumlahnya menjadi 30.800.000. Apakah sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas pemiliknya?
Kita jumlahkan juga liabilitasnya 2.500.000, ekuitasnya 28.300.000 dijumlah menjadi 30.800.000. Nah, seimbang ya, sama antara aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik sebesar 30.800.000. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh adalah pembayaran utang usaha. Pada tanggal 25 November 2020, Salon Amanda membayarkan utang atas usahanya atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November 2020 sebesar 1 juta. Analisisnya, transaksi ini bisa menyebabkan berkurangnya aset Salon Amanda, yaitu aset kas sebesar 1 juta dan berkurangnya liabilitas utang usaha sebesar 1 juta. Transaksi tersebut jika diilustrasikan adalah sebagai berikut. Nah, Salon Amanda akan membayarkan hutang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November 2020. Nah, jadi transaksi tanggal 25 November ini saling berkaitan dengan transaksi pada tanggal 5 November 2020. Nah, sebelumnya pada tanggal 5 November 2020 itu Salon Amanda membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2.500.000. Nah, pada tanggal 25 November ini, Salon Amanda itu berniat untuk membayar hutang, tapi dibayarnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi di sini Salon Amanda akan mengeluarkan mengeluarkan uang tunainya yaitu kas sebesar 1 juta. Nah, kemudian untuk membayar hutang sebesar 1 juta. Nah, transaksi ini akan menimbulkan perubahan pada harta kas dan utang usaha. Kasnya akan berkurang karena dikeluarkan untuk membayar hutang sebesar 1 juta dan hutang Salon Amandanya juga akan berkurang sebesar 1 juta. Karena hutangnya tadi pada tanggal 5 November itu sebesar 2.500.000, nah hutangnya ini akan dibayar sebesar 1 juta. Nah, jika transaksi tadi dimasukkan ke dalam format persamaan dasar akuntansi, akan menjadi sebagai berikut. Nah, kita tulis saldo awal dari transaksi yang sebelumnya. Saldo kasnya itu 21.300.000, kemudian piutang usahanya 2 juta, perlengkapannya 2.500.000, peralatannya 5 juta, utang usahanya 2.500.000 dan modal Nyonya Amanda sebesar 28.300.000. Nah, lalu kita masukkan transaksi tanggal 25 November 2020. Tadi kasnya berkurang 1 juta karena kasnya dikeluarkan untuk membayar hutang. Makanya kasnya berkurang sebesar 1 juta. Karena kasnya berkurang, kita beri tanda kurung. Oke, kemudian tadi utang usaha. Utang usahanya juga berkurang karena hutangnya dibayarkan sebesar 1 juta. Karena berkurang, kita beri tanda kurung lagi. Nah, keterangannya di sini pembayaran utang usaha. Kemudian kita hitung saldo akhirnya. Untuk kas, awalnya 21.300.000 dikurangi 1 juta menjadi saldo akhirnya 20.300.000. Untuk piutang usaha tetap 2 juta, untuk perlengkapan tetap 2.500.000, untuk peralatan tetap 5 juta. Untuk utang usahanya di sini, utang usahanya berubah karena dibayarkannya tadi 1 juta, jadi saldo utang usahanya itu menjadi 1.500.000. Kemudian modal Nyonya Amandanya tetap sebesar 28.300.000. Nah, kita cek untuk jumlah asetnya, kita jumlahkan total asetnya 20.300.000 ditambah 2 juta, ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta menjadi 29.800.000. Kita jumlahkan juga untuk liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Liabilitasnya 1.500.000 ditambah ekuitas pemiliknya 28.300.000, jumlahnya adalah 29.800.000. Nah, jadi seimbang ya antara aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik sebesar 29.800.000. Transaksi yang ke-8 adalah transaksi penerimaan piutang usaha. Pada tanggal 27 November 2020, Salon Amanda menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 November 2020 sebesar 2 juta. Analisisnya, transaksi ini bisa menyebabkan bertambahnya aset Salon Amanda yaitu aset kas sebesar 2 juta dan berkurangnya aset piutang usaha sebesar 2 juta. Ilustrasinya sebagai berikut. Salon Amanda mendapatkan pelunasan piutang
usaha yang terbentuk pada tanggal 17 November 2020. Jadi, transaksi pada tanggal 27 November ini berkaitan dengan transaksi pada tanggal 17 November. Nah, pada tanggal 17 November, itu Salon Amanda itu telah menyelesaikan jasa rias pengantin. Nah, tapi pelanggannya itu belum membayarkan pendapatannya sebesar 2 juta. Jadi, pelanggannya itu mempunyai hutang kepada perusahaan Salon Amanda sebesar 2 juta lagi. Nah, ternyata pada tanggal 25 November itu pelanggannya membayar hutangnya. Nah, makanya di sini transaksi ini namanya penerimaan pelunasan piutang usaha. Karena piutang usaha ini adalah hutang orang lain kepada perusahaan kita. Nah, kalau misalnya Salon Amanda menerima pelunasan piutang usaha, maka di sini Salon Amanda akan menerima uang tunai dari pelanggannya untuk pelunasan piutangnya. Nah, sebesar 2 juta. Kemudian, piutang yang diterima itu sebesar 2 juta. Nah, transaksi ini menimbulkan perubahan pada harta kas dan harta piutang usaha. Kasnya itu bertambah karena tadi Salon Amanda itu akan mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta hasil daripada pelunasan piutang usaha dari pelanggannya sebesar 2 juta. Makanya kas bertambah dan piutang usahanya berkurang. Karena piutang usaha pelanggannya itu akan dilunasi gitu. Jadi piutang usahanya berkurang. Jika kita tuliskan transaksi tersebut ke dalam format persamaan dasar akuntansi, akan menjadi sebagai berikut. Nah, kita tulis saldo awal dulu, saldo awal dari transaksi sebelumnya. Kasnya sebesar 20.300.000, piutang usahanya sebesar 2 juta, perlengkapannya sebesar 2.500.000, peralatannya sebesar 5 juta. Utang usahanya 1.500.000, modal Nyonya Amanda 28.300.000. Lalu kemudian kita baru masukkan transaksi pada tanggal 27 November 2020. Tadi kasnya akan bertambah karena Salon Amanda ini akan menerima uang tunai hasil daripada pelunasan piutang usaha dari pelanggannya. Kasnya di sini bertambah sebesar 2 juta. Kemudian piutang usaha, nah piutang usahanya sendiri berkurang karena pelanggannya itu sudah membayarkan piutang usahanya, sudah melunasi. Makanya piutang usahanya di sini menjadi berkurang. Nah, jika berkurang, kita beri tanda kurung. Oke, di sini keterangannya kita tulis penerimaan piutang usaha. Nah, kita baru bisa menghitung saldo akhirnya untuk kas. Tadi saldo awalnya 20.300.000, kemudian ditambah 2 juta, jadi saldo akhirnya 22.300.000. Untuk piutang usaha, saldo awalnya 2 juta, kemudian dikurangi 2 juta, jadi saldo akhirnya 0. Kemudian untuk perlengkapan, tetap saldonya 2.500.000. Untuk peralatan juga tetap 5 juta, untuk utang usaha tetap 1.500.000, untuk modal Nyonya Amanda tetap 28.300.000. Kita cek, kita jumlahkan untuk seluruh total asetnya 22.300.000 ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta menjadi 29.800.000. Kita jumlahkan untuk liabilitas ditambah ekuitas pemiliknya 1.500.000 ditambah 28.300.000 menjadi 29.800.000. Nah, posisinya seimbang ya. Untuk aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik sebesar 29.800.000. Transaksi yang ke-9 adalah transaksi penarikan kas oleh pemilik. Pada tanggal 30 November 2020, Nyonya Amanda menarik sebagian uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 500.000. Analisisnya, transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset Salon Amanda yaitu aset kas sebesar 500.000 dan berkurangnya ekuitas sebesar 500.000. Nah, jika diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, Nyonya Amanda ini akan menarik uang untuk keperluan pribadi. Nah, jadi Nyonya Amanda sebagai pemilik perusahaan Salon Amanda ini ternyata ingin mengambil uang untuk keperluan pribadinya, mungkin untuk keperluan jalan-jalan atau bagaimana ya. Tidak apa-apa karena memang
perusahaan salonnya itu kan perusahaan pribadinya Nyonya Amanda ya. Jadi terserah Nyonya Amanda mau mengambil uangnya atau tidak gitu, asal dicatat pengambilannya. Nah, untuk mencatat pengambilan uang untuk keperluan pribadinya ini, nah di sini saldo uang kas yang dimiliki oleh salon Amanda ini sebesar 500.000 itu akan digunakan untuk keperluan pribadinya Nyonya Amanda sebesar 500.000. Nah, transaksi ini akan menimbulkan perubahan pada harta kas dan modal, yaitu prive. Prive ini keperluan pribadi artinya. Nah, maka di sini kasnya akan berkurang karena kasnya itu akan dikeluarkan untuk memenuhi keperluan pribadinya Nyonya Amanda. Makanya kasnya berkurang dan modal dalam bentuk prive ini, jadi modal prive ini akan bertambah. Karena tadi Nyonya Amanda mengambil untuk keperluan pribadinya, maka prive atau keperluan pribadinya ini akan bertambah. Jika kita tuliskan transaksi tersebut ke dalam format persamaan dasar akuntansi, akan muncul sebagai berikut. Kita tulis terlebih dahulu saldo awal di transaksi sebelumnya, kasnya sebesar 22.300.000, perlengkapannya sebesar 2.500.000, peralatannya sebesar 5 juta, utang usahanya sebesar 1.500.000, dan modal Nyonya Amandanya sebesar 28.300.000. Lalu kita tuliskan transaksi tanggal 30 November 2020. Mohon maaf ya, ini salah tanggalnya. Harusnya 30 November 2020. Di sini kasnya tadi berkurang karena kasnya itu dikeluarkan untuk membayar keperluan pribadinya Nyonya Amanda. Makanya kasnya berkurang nih. Jadi kalau kas berkurang kita beri tanda kurung. Nah, kemudian apalagi nih? Modal Nyonya Amanda. Nah, modal Nyonya Amandanya juga berkurang sebesar 500.000. Kita beri tanda kurung lagi. Keterangannya di sini adalah prive pemilik. Nah, setelah itu kita hitung saldo akhirnya. Untuk kas, saldo akhirnya menjadi 21.800.000. Untuk saldo perlengkapannya tetap 2.500.000, saldo peralatannya tetap 5 juta, saldo utang usahanya tetap 1.500.000, dan saldo modal Nyonya Amanda menjadi 27.800.000. Nah, kemudian kita cek untuk jumlah total asetnya 21.800.000 ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta, totalnya adalah 29.300.000. Nah, kita bandingkan dengan jumlah liabilitas plus ekuitas pemilik, 1.500.000 ditambah 27.800.000, yaitu sebesar 29.300.000. Sama ya, seimbang untuk aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik, yaitu 29.300.000. Transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan Salon Amanda dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November itu jika disatukan tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buat persamaan dasar akuntansi, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di dalam satu format dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini untuk supaya lebih jelas melihat formatnya, kalian bisa lihat di buku paket ekonomi kelas 12, halaman 103. Alhamdulillah untuk materi pertemuan kali ini sudah selesai Ibu jelaskan. Adapun untuk menutup pertemuan kita, Ibu ingin kalian mengerjakan tugasnya. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian diminta untuk membuatkan WhatsApp group masing-masing kelompok. Jadi kelompok yang kemarin sudah Ibu bagikan, itu kalian buatkan WhatsApp group per kelompoknya. Kemudian nanti kalian kerjakan latihan untuk masing-masing kelompoknya, soalnya ada di Google Classroom. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan latihannya, kalian upload latihannya berbentuk PDF ya di Google Classroom. Untuk mengerjakan latihan, kalian tulis di buku double folio ya yang besar. Kemudian batas waktu pengumpulannya hari Minggu pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jika ada yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan, kita langsung via WhatsApp grupnya ya. Bisa chat atau mungkin video call. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya di pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.